misalkan saya tuh ingin punya uang banyak gitu, tapi saat ini kamu tuh nggak cocok, jadi apa yang harus saya minta nih misalkan gitu, kalau uang aja nggak cocok. Jadi bagaimana kita tahu itu memang yang kita butuhkan gitu. Kalau misalnya sesuatu terjadi yang tidak mengenakan kepada kita, padahal kita sudah berbuat baik, kok kita tetap siap. Nah, ini kalau di kita ada hukum karma pala. Kalau kita itu sudah menyadari dirinya, kita sering berkomunikasi, sudah kita paham dengan siapa diri kita baru itu kalau meninggal cara Islam itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Meditasi itu saatnya kita mi'raj. Kalau di Islam mi'rajnya itu sebenarnya 5 kali. Itu sebenarnya mi'rajnya 5 kali. Cuman kadang-kadang mi'rajnya orang Islam yang sholat, menunaikan kewajiban yang 5 kali, itu tidak bisa mi'raj. Karena sholatnya tidak dengan kesadaran. Berarti sholatnya belum sadar, dan itu banyak yang sadar melakukan sholat itu sedikit. Begitu Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Iya, saya izin bertanya. Ya. Kalau semua sudah ditentukan oleh Gusti Allah, jadi untuk apa kita minta lagi? Gitu. Saya minta A, minta B. Ya kalau cocok untuk saya, kan kita tidak tahu yang kita minta itu cocok apa enggak sih. Jadi untuk apa kita meminta kalau toh Tuhan, kamu nggak cocok yang itu, kamu cocoknya yang ini. Jadi nggak usah minta aja kalau begitu. Padahal kita kan ingin, misalkan saya tuh ingin punya uang banyak gitu, tapi saat ini kamu tuh nggak cocok, jadi apa yang harus saya minta nih misalkan gitu, kalau uang aja nggak cocok. Jadi bagaimana kita tahu itu memang yang kita butuhkan gitu loh. Karena belum tentu akan diberi apa yang kita minta. Demikian Ya. penjelasannya. Alhamdulillah, pertanyaan yang bagus gitu. Jadi bagusnya nggak usah berdoa kalau sudah ada takdirnya ya gitu. Makanya takdirnya bisa dirubah tadi. Kalau saya percaya dengan karma. Karma itu apa? Tebar tuai. Apa yang kita tebar itu yang kita tuai. Apa yang kita perbuat itulah yang akan kita dapatkan. Itu. Jadi tebar tuai. Kalau misalnya sesuatu terjadi yang tidak mengenakan kepada kita, padahal kita sudah berbuat baik, kok kita tetap siap. Nah, ini kalau di kita ada hukum karma pala. Karma pala. Bagaimana perbuatan kita itu akan impactnya, hikmahnya, perjalanan kita ini. Jadi itu bukan dari siapa-siapa. Apakah itu dari leluhur kita? Tapi leluhur kita kan udah sejiwa sama kita. Dari blueprintnya itu, dari DNA kita itu, ada sejarahnya leluhur kita. Nah, leluhur kita itu yang masih melekat kepada dirinya, makanya dia rolling ulang, meneruskan tugasnya yang belum selesai. Karena ketika jasanya sudah tidak bisa ditempatin lagi, jatah kontraknya sudah habis, dia masih melekat, masih belum bisa melepaskan, masih belum bisa plong memberikan semua apa yang ada ini. Ya sudah, saya akan kembali kepada Tuhan kita gitu.
Jadinya dia itu menyelesaikan tugas. Nah ini kan ada yang nggak percaya dengan reinkarnasi. Kalau saya percaya reinkarnasi ini bagi hamba Allah ketika jasadnya sudah tidak bisa dipertahankan, waktunya kita meninggalkan jasadnya masih melekat sama diri. Akhirnya di alam pengampunan, di alam hisab menunggu rolling ulang. Beda kalau kita itu sudah menyadari dirinya, kita sering berkomunikasi, sudah kita paham dengan siapa diri kita baru itu kalau meninggal cara Islam itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, asalnya dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Itu seperti itu. Jadi kenapa itu takdir itu masih bisa. Jadi kita seandainya kita kok sulit kayak begini begitu belum, tanyanya kepada diri, kemudian kita nego. Ya kalau cara budaya Nusantara, terutama budaya turun-temurun tutur-penular yang kita pahami, diajarkan kita untuk bermeditasi. Bermeditasi itu saatnya kita mi'raj. Kalau di Islam mi'rajnya itu sebenarnya 5 kali. Itu sebenarnya mi'rajnya 5 kali. Cuman kadang-kadang mi'rajnya orang Islam yang sholat menunaikan kewajiban yang 5 kali itu tidak bisa mi'raj karena sholatnya tidak dengan kesadaran. Berarti sholatnya belum sadar, dan itu banyak yang sadar melakukan sholat itu sedikit. Begitu Allahu Akbar, pikirannya kemana-mana. Berarti itu kan nggak sadar, betul nggak? Gimana dia mau mi'raj? Karena sedang mabuk. Ini sholatnya orang mabuk, mi'rajnya orang mabuk, gimana? Dapatnya orang mabuk gimana? Ya asal gugur kewajiban. Karena setelah mengucapkan syahadat, kita wajib terkena hukum melaksanakan rukun Islam dengan rambu-rambunya Al-Quran dan fikihnya, dan rukun iman itu kan. Gitu. Jadi kewajibannya suruh sholat ya, dia 5 waktu berusaha sholat, walaupun sholatnya mabuk. Makanya sholatnya ini tidak bisa untuk mencegah perbuatan keji dan mungkarnya. Habis sholat masih mengumpi, masih nipu, masih jahat kan. Kadang masih habis sholat terus dia ngembat sendal. Itu karena sholatnya mabuk, tidak dengan kesadaran. Bagaimana dia mau mi'raj? Karena mabuk, ya orang mabuk mi'raj. Padahal Rasulullah bilang kalau sedang mabuk jangan karena yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar itu yang menegakkan sholat, ditegakkan. Berarti kalau tegak itu kan harus sadar bahwa sadar sedang sholat. Dan sholat inilah saat-saat dia itu bisa nego. Seperti Rasulullah ketika mereka kan nego bolak-balik 50 waktu jadi 5 waktu. Itu kan nego kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan kemudahan. Ya nggak coba kalau 24 jam itu 50 kali sholat, apa istirahatnya? Itu karena hikmah daripada negonya Rasulullah gitu. Tapi karena sekarang itu pada mabuk, jadi nggak bisa nego. Gimana dia bisa? Kekejian masih jalan, kemungkaran masih jalan. Karena padahal sholatnya betul, tambah tahajud lagi, tapi nipu jalan terus, korupsi jalan terus. STMJ. Nah, ini karena itu tadi dia tidak bisa nego dengan apa yang ketentuan jeleknya. Kita bisa memutus karma, memutus
real daripada leluhur-leluhurnya itu, DNA-nya ini yang nyambung-nyambung itu terus dia mengikat. Jadi adanya tidak terima. Aku kok gitu. Misal saya kan sudah begini, sudah kok begini, berarti Tuhan gak adil dan gitu segala macamnya. Karena masih mabuk tadi. Kalau orang mabuk kan pasti cari gara-garanya siapa nih. Karena masih mabuk. Kalau dia sadar pasti akan mendapatkan pencerahan. Gitu. Kalau dengan kesadaran nggak mungkin. Kalau dia itu mabuk nggak mungkin dapat pencerahan. Harus yang sudah sadar baru dapat pencerahan. Lah pencerahan ini kan dia bisa menang karena cerah kan kelihatan. Jadi nampak nggak kesamaran, datang kesamaran. Jadi nggak ada yang sama, semuanya nampak aja jelas. Kalau Al-Quran dalilnya banyak banget, cuma nggak tahu yang paham melakukan apa Al-Quran dalam kehidupannya berapa persen dari penduduk yang menganut agama Islam. Yaitu tadi mengukir sejarah kesaktian penduduk Nusantara itu akan berulang kembali kalau kita memahami diri sendiri.